Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga Allah rahmati, ikhwan ikhwati yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, nikmat yang begitu besar yang menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan dalam hidup. Tidak ada ibadah yang kita selenggarakan bukan karena kehebatan kita dan bukan karena kemampuan kita, tapi semua ibadah yang kita selenggarakan dalam hidup semata-mata karena hebatnya Allah ketika menolong orang yang beriman. Salatnya kita, sedekahnya kita, ataupun ketika kita sedekah, ataupun ketika haji dan umrah, itu bukan karena kita hebat sampai mampu melakukan itu semua, tetapi yang menjadikan kita mampu melaksanakan ibadah dalam seluruh kehidupan kita, yaitu adalah karena pertolongan Allah dalam setiap titian kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya. Tentunya yang kita harus pahami bahwasanya pada kesempatan malam kali ini Allah memberikan kepada kita kebaikan yang selalu kita minta dalam setiap doa. Ada satu doa yang paling laris pada masyarakat Indonesia, doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Dulu sering sekali kita menyangka dan mempersepsikan kebaikan di dunia itu mobil, kebaikan di dunia motor ataupun rumah. Dan itulah yang kita anggap menjadi kebaikan hasanah dalam setiap kita berdoa. Padahal kalau kita membaca di dalam tafsirnya, kita akan menjumpai kata hasanah yang kita minta kepada Allah, artinya bukan materi, artinya bukan duniawi. Tetapi kata hasanah yang kita minta dalam setiap doa, artinya dua. Yang pertama, ketika kita diberikan ilmu yang benar sebagaimana yang disampaikan Rasul, dan yang kedua, ilmu tersebut membuahkan amal ibadah dalam kehidupan kita. Maka itulah yang disebut dengan hasanah yang selalu kita minta setiap waktunya kepada Allah. Maka inilah yang menjadikan kita senang, kita bersyukur, kita tersenyum bahwasanya Allah memberikan kepada kita hasanah. Allah memberikan kepada kita pertemuan di dunia dalam ilmu dan majelisnya, karena sesungguhnya hasanah di dunia merupakan syarat untuk mendapatkan hasanah dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Dan hasanah kehidupan di akhirat itu cuma satu, yaitu adalah surganya Allah. Siapapun yang tidak mendapatkan hasanah di dunia, tidak mendapatkan ilmu yang benar dan amal yang sholih, dia tidak akan pernah mendapatkan hasanah dalam kehidupan di akhirat. Tapi siapapun yang mendapatkan hasanah di dunia, diberikan kemudahan baginya untuk berilmu, diberikan kemudahan baginya untuk beramal sholih, maka dia pasti akan mendapatkan hasanah surga dalam kehidupan kampung akhiratnya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya, karena syukur itu mengikis rasa sombong kita, dan syukur itu menciptakan karakter tawadhu'nya diri kita kepada Allah. Jangan sampai antum, saya datang ke majelis ilmu, ketemu dengan ustadz yang kita senangi, lalu menjadikan akhirnya hilang rasa tawadhu'nya dan muncul sifat sombongnya. Baru mengkaji satu kitab, dua kitab, tetapi kita merasa tinggi dalam ibadah yang kita lakukan dan memandang rendah orang lain. Karena apa yang kita khawatirkan? Sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, orang yang menyombongkan hartanya itu tercela, orang yang menyombongkan jabatannya itu tercela, tapi tercelanya mereka itu lebih ringan daripada orang yang menyombongkan dengan ilmu dan ibadahnya. Orang kalau menyombongkan hartanya, hartanya kelihatan. Jamnya misalnya harganya 10 juta, kelihatan. Mobilnya 3 miliar, kelihatan. Kalau dia menyombongkan jabatannya, wajar, jabatannya kelihatan dan disorot oleh banyak manusia. Tapi yang paling aneh, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang menyombongkan dengan ibadahnya, menyombongkan dengan ilmunya. Ilmunya belum tentu menjadikan dia mendapatkan pahala, ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Lalu dia sombong ketika dia memiliki itu semuanya. Makanya dengan kita banyak bersyukur, semoga Allah memberikan sifat tawadhu kepada ana, tawadhu kepada antum, bahwasanya semua ibadah yang kita selenggarakan
bukan karena kehebatan kita, tapi semua ibadah yang kita selenggarakan memang betul-betul karena hebatnya Allah ketika menolong orang yang beriman. Kepada Allah kita bersyukur dan kita mengharapkan semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Siapapun yang berbeda dengan satu RT, Allah tidak akan menanyakan kepada kita berbeda dengan orang satu RT. Siapapun yang berbeda dengan orang satu negara, Allah tidak pernah nanya dan tidak akan menghisab kita kenapa kita berbeda dengan orang satu negara. Tapi kalau kita berbeda dengan satu orang itu adalah Nabi Muhammad SAW, saya dan antum akan dihisab oleh Allah, akan diberikan adab yang pedih ketika kita berbeda dengan satu orang, yaitu adalah Nabi Muhammad dalam kehidupan ibadah dan kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita memahami, mencintai Rasulullah itu bukan hanya memuji, mencintai Nabi bukan hanya pandai bersolawat, tetapi yang paling penting ketika kita mencintai Rasulullah SAW, bagaimana kita bersolawat, bagaimana kita memuji. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengikuti seluruh kehidupan beliau, seluruh gerak-gerik kehidupan beliau, seluruh apa yang disampaikan dan diperbuat oleh beliau. Itulah hakikat cinta kita kepada Nabi. Semoga yang berkumpul dan semoga setiap saudara-saudara kita yang hari ini kumpul pada majelis ilmu pada kesempatan malam kali ini dan malam-malam berikutnya adalah orang-orang yang akan mendapatkan ilmu sebagaimana yang diajarkan Nabi, dan semoga semuanya dari kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW yang menyebabkan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, bertemu dan berjumpa dengan Nabi, merupakan kenikmatan setelah kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang harus kita fahami ikhwan, yaitu adalah ketika Islam itu diturunkan, Islam itu menurunkan segala piranti untuk menegakkan kebenaran dalam kehidupan manusia. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus kepada kita seorang Nabi dan seorang Rasul dengan membawa hadis dan membawa sunnah, memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Salah satu fungsi Al-Quran dan fungsinya hadis ataupun sunnah dalam kehidupan orang yang beriman, yaitu adalah bagaimana kita memiliki kerangka berpikir sebagaimana kerangka berpikir yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh Allah. Itulah salah satu fungsi tujuan bagaimana Al-Quran itu diturunkan dan bagaimana hadis itu disampaikan. Karena sesungguhnya manusia itu apabila mereka tidak memiliki Al-Quran dan tidak memiliki hadis, tentunya kerangka berpikirnya itu kerangka berpikir yang liar, sesuai dengan apa yang dia mau dan sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak terikat kepada apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai. Makanya fungsinya Al-Quran untuk membenarkan kerangka berpikir kita supaya kerangka berpikir kita itu diridhai oleh Allah. Setelah kita paham bahwasanya kita diwajibkan untuk memiliki kerangka berpikir yang diridhai dan dicintai oleh Allah, maka kita harus paham di antara penyebab masuknya orang ke dalam nerakanya Allah itu ketika mereka memiliki kerangka berpikir yang salah. Karena kalau kita hidup tidak memiliki kerangka berpikir yang diinginkan oleh Allah, maka itu menjadikan kita terjerumus kepada murkanya Allah dan terjerumus kepada nerakanya Allah ketika kita tidak memiliki kerangka berpikir yang benar. Makanya antum dapati salah satu penyebab iblis itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu bukan hanya sifat sombongnya, tapi salah satu penyebab iblis itu dimasukkan ke dalam neraka yaitu ketika dia memiliki kerangka berpikir yang salah. Ketika dia menganggap bahwasanya dia lebih mulia daripada Adam, sesungguhnya dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Sesungguhnya saya itu lebih baik daripada Adam ya Allah, karena engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Padahal apa yang disampaikan oleh iblis itu salah. Kerangka berpikirnya iblis itu salah. Karena sesungguhnya kita tahu bahwasanya tidaklah api yang lebih baik daripada tanah. Padahal kalau kita memperhatikan secara detail kita akan tahu ternyata tanah itu dalam beberapa sisi lebih baik daripada api. Sifatnya api itu menghanguskan, sifatnya tanah menumbuhkan. Sifatnya api itu merusak, sifatnya tanah itu mengadakan.
Sifatnya api itu memberikan ketakutan, sifatnya tanah memberikan keberkahan bagi para penduduk dunia. Maka disitulah kita paham, ternyata kerangka berpikirnya iblis itu salah ketika dia menganggap bahwasanya api lebih baik daripada tanah, padahal tanah itu lebih baik daripada api. Makanya Allah perintahkan salah satunya iblis untuk sujud kepada Adam. Di situ kita paham bahwasanya kerangka berpikir itu harus dibangun sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sesuai dengan petunjuk Al-Hadis. Sama pula dengan kasus yang sekarang sedang beredar di antara kita, yaitu adalah ketika kita mendapati ada orang-orang yang mereka itu begitu membenci dengan kalimat la ilaha illallah. Setiap ada tulisan la ilaha illallah, langsung mereka mengucapkan fitnah pada kalimat itu dan kata itu, bahwasanya kata itu milik kelompok tertentu, bahwasanya kata la ilaha illallah itu milik ormas tertentu. Padahal kalau kita membaca di dalam hadis, maka kita akan mengetahui sesungguhnya tulisan la ilaha illallah itu bukan milik kelompok siapapun dan bukan milik ormas siapapun. Tetapi kalau kita kembalikan kepada riwayat Tirmidzi, kemudian disahihkan hadisnya oleh Syu'aib Al-Arnaud, oleh kemudian Syekh Albani, maka mereka menyampaikan sebuah hadis yang hasan. Kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudaun waliwa'uhu abyadun. Sesungguhnya benderanya Nabi itu adalah kemudian hitam, kemudian liwa'uhu tulisannya itu adalah putih dan tulisannya adalah la ilaha illallah. Tetapi karena kerangka berpikir yang salah, akhirnya apa? Orang itu menganggap bahwasanya tulisan itu milik kelompok tertentu, milik kelompok dan ormas tertentu. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan kelompok dan ormas tertentu. Makanya kita paham betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Sampai kalau antum, saya punya anak, maka perintah yang paling sering untuk kita ucapkan ke telinga anak kita itu kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi sampai mengatakan iftahu ala sibyanikum la ilaha illallah, buka gendang telinga anakmu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalau mati lakinu ala mautakum la ilaha illallah, dan kalau mau mati itu talqinlah mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Dan itu merupakan kalimat yang agung, kalimat yang terpatri dalam kehidupan iman dan kehidupan takwa. Tapi karena ada orang yang salah, framingnya salah ketika membangun kerangka berpikirnya, dia malah justru membenci tulisan tersebut dan menganggap itu adalah tulisan yang dimiliki ormas tertentu. Akhirnya jadilah mereka membenci kata itu tanpa mengetahui bagaimana kerangka yang benar ketika disampaikan di dalam hadis. Itulah yang ingin saya sampaikan. Ternyata membangun kerangka berpikir itu harus benar, membangun kerangka berpikir itu harus lurus. Dan panduan kita untuk membangun kerangka berpikir itu harus kembali kepada kitabullah dan sunnah, supaya kita tidak mengikuti dan mengulang kesalahan iblis. Masuknya iblis ke dalam neraka itu disebabkan karena membangun dan memiliki kerangka berpikir yang salah ketika menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Setelah kita paham ini, mari kita kaitkan dengan kehidupan ibadah kita. Kita ingin sekali untuk membangun kerangka berpikir kita dalam kehidupan ibadah ketika kita sudah beriman. Saya yakin semua yang berkumpul di sini semuanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semuanya sepakat bahwasanya kita mengimani para sahabat Nabi dan mengikuti para sahabat Rasulullah yang berjumlah 100.000 sampai 120.000 para sahabat yang mereka hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, dan matinya pun dalam kondisi beriman kepada apa yang disampaikan Nabi. Maka setelah kita mengikrarkan iman kita kepada Allah, maka kita ingin membangun kerangka berpikir yang kita bangun dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita ketika sudah menjadi hamba, sudah mempersyahadatkan iman kita ketika mengucapkan ikrar syahadat kita, apakah betul bahwasanya kita ini solih saja itu cukup ataukah tidak cukup? Kan ini saya sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Cukup atau tidak cukup ketika kita hanya menjadi solih? Makanya kemudian ketika kita ingin mengetahui jawaban ini penting, karena jawaban ini akan membangun kerangka berpikir kita di dalam kita berislam. Kalau memang solih itu cukup, ayo kita menjadi solih. Mari kita mensolihkan diri kita, mari kita memakmurkan masjid, mari kita meramaikan dalam dzikir dan dzikir yang kita panjatkan. Kalau memang menjadi solih itu cukup.
Tapi kalau ternyata bahwasanya apa yang akan kita kaji pada kesempatan malam kali ini ternyata solih itu tidak cukup, pertanyaan kita selanjutnya, terus apa yang bisa menjadikan kita cukup di dalam kita beriman kepada Allah, dan perkara apa yang harus kita lakukan setelah kita mensolihkan diri kita. Dan itu menjadi pertanyaan berikutnya kalau ternyata solih itu tidak cukup. Dan inilah perkara yang harus kita mengerti, karena ini termasuk perkara yang jarang kita pikirkan, jarang direnungkan, padahal di sini merupakan kerangka berpikir yang harus kita bangun sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Dan itu harus kita fahami bersama. Apakah solihnya saya cukup? Apakah solihnya antum cukup? Apakah solihahnya istri-istri kita itu cukup? Ya kalau memang cukup, ya sudah, ayo kita solihkan diri kita. Kalau tidak cukup, apa yang harus kita lakukan supaya kita benar di hadapan Allah? Jangan sampai frame-nya itu salah, jangan sampai kerangka berpikirnya itu salah. Kita menyangka itu benar tetapi ternyata salah di hadapan Allah, dan itu fatal. Sebagaimana fatalnya iblis ketika menganggap api lebih baik daripada tanah, padahal tanah itu lebih baik daripada api, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah. Makanya inilah yang kita harus jawab. Untuk menjawab pertanyaan apakah solih itu cukup ataukah tidak cukup, maka saya akan menyampaikan dari berbagai macam sisi, untuk kemudian menyebutkan dalilnya masing-masing. Setelah nanti kita menyebutkan dalilnya, baru kita membentuk satu arah, yaitu kesimpulan yang ingin kita temukan bersama-sama, supaya kita terjadi kesepakatan setelah kita menelusuri setiap medan riwayat, medan ilmu yang kita dapatkan di dalam kitabullah dan sunnah. Maka sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus menjawab dulu, karakter dakwahnya Nabi itu kayak apa sih ketika membentuk para sahabat. Kenapa kita harus membahas ini dulu, Ustadz? Iya, membahas ini dulu penting. Karena ketika kita mengetahui karakter dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan korelasi dan benang merahnya dengan pertanyaan yang tadi kita miliki. Makanya kita harus paham dulu, Rasulullah itu ketika berdakwah selama 23 tahun, apa sih yang dilakukan Nabi? Sifat apa yang disampaikan Rasulullah di dalam dakwah? Temukan itu karakter dakwahnya Nabi, kemudian fahami karakter dakwahnya Nabi. Setelah kita paham, nanti baru kita menemukan benang merahnya dengan pertanyaan kita, apakah kita hanya cukup menjadi solih ataukah ada pekerjaan lain setelah kita menjadi solih. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, sesungguhnya karakter dakwahnya Nabi itu setidaknya ada 4 pokok dalam arah perjuangan Nabi ketika Nabi berdakwah selama 23 tahun. Dan 4 perkara ini disampaikan oleh para ulama setelah mereka meneliti satu persatu sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Jadi sirahnya Nabi dikaji oleh para ulama, akhirnya para ulama dalam sirah menyampaikan karakter dakwahnya Nabi itu tidak lepas dari 4 pokok yang selalu konsisten dilakukan Nabi selama beliau itu mendidik para sahabat, sampai menjadikan para sahabat itu menjadi generasi terbaik dalam kehidupan umat ketika mereka menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa 4 perkara yang menjadi pokok landasan dalam karakter dakwahnya Rasulullah dan menjadi spirit dakwahnya Rasulullah? Dan kalau kita bicara tentang dakwahnya Nabi, selalu tidak pernah lepas dari 4 perkara ini dalam setiap yang dilakukan oleh Rasulullah secara istiqamah dan konsisten selama 23 tahun. 4 perkara itu yang pertama, istifa'un ma la yasihul Islam illa bihi. Yang pertama, Rasulullah itu konsisten untuk menyampaikan tentang satu materi yang berkaitan tentang syarat sahnya keimanan kita, yang mana apabila ini tidak ada, maka tidak akan sah iman kita di hadapan Allah walaupun kita bersyahadat. Apa itu perkara yang menjadi syarat sahnya iman kita kepada Allah? Yaitu tentang tauhid, yaitu tentang akidah. Makanya Nabi itu dalam perjalanan awalnya sampai akhirnya itu selalu konsisten menyampaikan tentang masalah akidah. Kenapa? Akidah itu fondasi, membentuk jiwa, membentuk karakter, dan itu disampaikan Rasulullah. Bagaimana membangun keterikatan jiwa manusia kepada Allah, itulah yang disampaikan Nabi ketika beliau itu konsisten menyampaikan ini. Antum kalau buka semua riwayat tentang Nabi ketika dakwah, selalu tidak pernah lepas dari pembinaan akidah setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya maaf ikhwan, antum tahu rumpun ilmu yang paling detail mengatur kehidupan kita itu adalah akidah. Makanya tidak ada satu bagian dalam kehidupan kita semuanya kecuali diatur oleh akidah. Dan itu disampaikan Rasul terus menerus selama 23 tahun, karena Nabi tahu umat ini
sahabat ini tidak akan benar sampai akidahnya itu benar dulu. Dan itulah yang konsisten dilakukan Nabi ketika Nabi berdakwah, selalu tidak pernah lepas dari akidah dan tauhid yang disampaikan Rasul ketika membentuk karakternya para sahabat. Makanya jadilah para sahabat dari bangsa penggembala kambing menjadi bangsa besar yang mengalahkan Romawi dan Persia. Salah satunya istifa. Rasulullah itu mencukupi syarat sahnya iman dengan Rasulullah itu menyampaikan urusan akidah dalam kehidupan setiap waktunya ketika beliau mengajak manusia kepada jalan Allah. Makanya antum lihat ikhwan, Nabi itu nyampaikan terus akidah. Makanya sampai semua urusan kehidupan kita itu diatur dengan akidah. Antum ngomong insya Allah itu akidah akhi, walaupun pembahasannya fikih, tetapi runutannya itu akidah. Kita misalkan di dalam Islam itu tidak boleh ngomong terserah antum, itu tidak boleh. Kalau antum faham akidah, boleh nggak saya mengatakan ketika saya ditanya kapan Ustadz datang ke Sukabumi, terserah antum? Tidak boleh, secara akidah itu tidak boleh. Yang benar gimana Ustadz? Yang benar Masya Allah summa syi'ta, terserah Allah kemudian terserah antum kapan ditakdirkan kita datang ke Sukabumi. Masya Allah ya, sepanjang itu. Panjang Ustadz, enggak apa-apa, selamat daripada pendek, salah, itu kan bahaya. Loh, sampai urusan kita mengatakan terserah saja, itu ternyata dibahas dalam akidah. Kenapa kalau kita mengatakan terserah antum itu enggak boleh Ustadz? Maaf akhi, kalau antum mengatakan terserah antum, saya mengatakan terserah saya, terserah kamu. Ketika saya ditanya, berarti saya sedang dalam proses secara langsung dan tidak langsung menafikan kehendak Allah dan menafikan masyiahnya Allah. Dan itu enggak boleh. Makanya diatur, tidak boleh ngomong terserah antum. Makanya mulai sekarang kalau ditanya kapan kita makan malam dan kapan kita makan sushi, jawab yang panjang, terserah Allah kemudian terserah antum. Mungkin yang jawab ini panjang, benar, nah, sampaikan benar masuk surga, ya kan? Nanti kalau salah nanti malah kemudian berapi. Ternyata itu kita pahami. Saya ketika membahas tentang masalah ini, ketika mempelajari dalam kitab, saya cuma punya pikiran, Masya Allah ya, detail betul ya akidah itu mengatur kehidupan kita. Makanya sampai kita mengatakan untung saja kan tidak boleh kan, untung saja ada kamu, itu tidak boleh dalam Islam. Jadi kalau kita tiba-tiba lagi nyeberang jalan, tiba-tiba kita mau kecelakaan, ditarik sama orang, tiba-tiba habis kita ditarik, kemudian ada motor yang begitu cepat melaju sampai kita selamat dari terjangan motor itu, kita tidak boleh mengatakan untung saja kamu narik. Kenapa untung itu tidak boleh kita ucapkan? Kalau antum mengatakan untung, berarti antum menyandarkan kenikmatan Allah, tetapi antum sandarkan kenikmatan itu kepada manusia. Masya Allah. Terus gimana Ustadz? Ya kita katakan alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah. Panjang lagi Ustadz. Ya enggak apa-apa, panjangkan pahalanya juga besar. Ternyata sampai segitunya, sampai mengatakan yaitu adalah tidak sengaja atau kemudian tidak sengaja, itu tidak boleh. Kenapa kita ngomong tidak sengaja itu tidak boleh? Karena tidak ada kejadian di atas muka bumi ini yang tidak sengaja, semuanya sengaja dan diatur di dalam takdirnya. Terus gimana kita jawabnya? Qadarallahu ma syaa wa ma fa'al wa illam yasha' lam yakun. Masya Allah, panjang lagi Ustaz. Ya ini contoh aja, memberikan pancingan sama antum untuk belajar tentang akidah. Sampai sedetail itu urusan akidah itu diatur oleh Allah. Makanya kemudian perkara yang kita harus pahami, itulah inti kehidupan Rasulullah ketika dalam kehidupan beliau selalu konsisten ketika beliau menyampaikan akidah. Rasulullah itu konsisten menyampaikan akidah. Makanya antum sekarang belajar siapapun, antum ambil ilmunya. Masya Allah, banyak ustadz yang luar biasa. Ada yang punya pengalaman, ambil pengalamannya. Ada yang punya ilmu riwayatnya, ambil riwayatnya. Tapi setelah antum belajar dari berbagai macam background para asatidz yang menyampaikan ilmu, antum juga harus sistematik. Oh, saya harus belajar akidah satu persatu supaya paham. Kenapa? Itu syarat sahnya iman. Sebagaimana kedudukan Al-Fatihah yang menjadi rukunnya sholat, sebagaimana rukunnya iman itu terletak pada akidah yang benar. Sekalinya melenceng, berapi. Urusan dunia akhirat kita bisa berapi kalau akidah kita tidak benar. Itu karakter dakwahnya Nabi yang pertama. Karakter dakwahnya Nabi yang kedua itu apa? Yaitu adalah al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Nabi itu kemudian karakter dakwahnya dalam setiap apa yang diperbuat dan disampaikan Rasulullah itu yang kedua, Rasulullah itu tidak pernah sama sekali Rasulullah itu ketika berdakwah kecuali pijakannya dan landasannya itu kembali kepada setiap ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Makanya Nabi kalau tidak ngerti jawaban, Nabi tidak malu untuk diam.
Nabi tidak sungkan untuk diam, itu Rasul. Nabi pernah ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau kemudian nanti engkau meninggal dunia, lalu kemudian saya meninggal dunia, saya ingin ketemu dengan engkau ya Rasulullah, bagaimana nasib saya nanti di akhirat ya Rasulullah? Padahal saya ingin ketemu engkau bukan hanya di dunia, tapi ingin ketemu engkau nanti di akhirat. Rasulullah tidak ngerti jawabannya, diem. Siapa yang menurunkan jawabannya? Allah. Allah turunkan di dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka akan dikumpulkan dengan orang yang diberikan nikmat dari para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salih, dan itulah teman yang terbaik. Lihat Nabi tidak sungkan untuk diam. Kenapa Nabi kemudian tidak sungkan untuk diam? Karena Nabi pijakan dan landasannya setiap beliau berdakwah itu bukan berdasarkan nafsu dan bukan berdasarkan keinginannya untuk diterima dan supaya dia kemudian dianggap menjadi orang yang memiliki referensi ilmu. Enggak, bukan itu Rasulullah. Rasulullah itu pijakannya wahyu. Kalau belum turun wahyu, Rasulullah diem. Kalau sudah turun wahyu, Rasulullah adalah orang yang paling tegas membela wahyu, walaupun itu terkadang harus mengorbankan dengan harta ataupun mengorbankan dengan darahnya. Itu Nabi. Makanya dakwahnya Nabi itu selalu tidak pernah lepas dari ilmu. Makanya dakwah dan ilmu itu sebagaimana ikan dengan airnya, tidak bisa dipisah, akhi. Orang yang berdakwah ketika kemudian tidak memiliki ilmu sebagaimana ikan tanpa air. Tapi bukan berarti antum menafikan bahwasanya kalau ada ustadz yang salah itu antum harus paham, ustadz itu bukan malaikat. Dia sudah belajar, tapi mungkin salah, ya wajar, memang bukan malaikat kok. Saya juga banyak salah kok. Makanya kemudian akhirnya kita kembali, Rasulullah itu kemudian dakwahnya itu selalu kembali kepada ilmu dari wahyu yang Allah turunkan dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya masih ingat betul. Antum tahu pada peristiwa ketika Ibunda Aisyah itu difitnah berzina. Oleh siapa? Abdullah bin Ubay. Kapan? Ketika pulang dari peperangan Ghazwatu Banil Mustaliq. Maka kemudian saat itu Rasulullah ketinggalan. Saat itu Aisyah ketinggalan. Kenapa? Mencari kalung. Keluar beliau dari tandu dan kemudian mencari kalungnya. Ya. Kemudian ketika terlalu jauh tanpa menyadari, pasukan berangkat kembali. Dan orang yang mengangkat tandu itu tidak terasa kalau Ibunda Aisyah belum berada di dalam tandu itu. Kenapa? Karena memang Ibunda Aisyah itu disebutkan oleh seluruh ulama sirah, kanat hazilah. Ibunda Aisyah itu langsing. Ya. Makanya ini kemarin saya menyampaikan, Ustaz menyampaikan Ibunda Aisyah itu orangnya langsing. Betul, Ibunda Aisyah itu orangnya langsing. Makanya para sahabat itu ketika ngangkat tandu itu tidak terasa kalau kemudian Ibunda Aisyah tidak lagi berada dalam tandu. Kalau Ibunda Aisyah itu berat, kerasa atau enggak? Kerasa. Lu kok enteng ya? Kan gitu. Makanya kemudian saat itu akhirnya Ibunda Aisyah kemudian di belakang kemudian mengetahui loh tandunya sudah jalan. Ketika tandunya sudah jalan kemudian Ibunda Aisyah duduk. Dia berkata, ini nanti kalau tandunya ketahuan kosong pasti akan balik untuk menjemput saya. Karena tandu itu mengarah ke kota Madinah pulang dari Ghazwatu Banil Mustaliq. Peperangan tanpa kontak fisik itu Ghazwatu Banil Mustaliq. Jalan ditunggu. Ternyata ada satu sahabat yang ketinggalan. Namanya siapa? Yaitu adalah Sofwan bin Mu'attal. Dia ketinggalan di belakang. Ada banyak versi riwayat mengatakan kenapa beliau kok ketinggalan. Ada yang mengatakan beliau itu memang pasukan penyapu. Ada yang mengatakan beliau itu suka tertidur kalau lagi jalan. Entah riwayat yang lebih benar mana, tapi saya lebih cenderung riwayat yang pertama. Beliau itu memang pasukan penyapu. Setelah ketemu Ibunda Aisyah, kenapa Ibunda Aisyah membuka cadarnya? Kenapa? Seluruh istrinya para nabi bercadar. Ibunda Aisyah membuka cadarnya nunggu, karena saat itu tidak ada orang. Lah, Sofwan bin Mu'attal datang. Loh, ketika kemudian melihat Aisyah, karena beliau pernah melihat Aisyah sebelum diturunkan perintah untuk menutup sebagian wajah. Maka kemudian akhirnya kaget itu. Kemudian Ibunda Aisyah pun kaget. Tidak ada ucapan yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah kecuali satu kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, Sofwan bin Mu'attal mengarahkan ontanya, diturunkan ontanya supaya Ibunda Aisyah jalan. Ibunda Aisyah naik ke onta itu, kemudian digiring onta itu. Tidak ada pembicaraan apa-apa. Sudah pembicaraannya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tok. Tidak nanya, tidak melebar kemana-mana. Kok bunda tadi bisa ketinggalan? Iya tadi. Tidak kayak gitu.
Kok kamu kok bisa ketinggalan di belakang? Iya, saya kan pasukan penyapu Bunda. Nggak ada itu. Nggak ada pembicaraan apapun. Sampai ke kota Madinah, maka kemudian sampai di kota Madinah, maka saat itu kemudian nggak ada apa-apa. Cuma satu orang munafik melihat. Wah, Aisyah pulang sama Sofwan bin Mu'attal. Kemudian tersebarlah kabar, oh Aisyah berzina dulu sebelum balik ke Madinah. Tuh kejam kan? Makanya orang kalau sampai nuduh Ibunda Aisyah itu berzina, berhadapan dengan saya dan antum juga. Jangan ditinggalkan sendirian. Antum juga harus membela. Maka kemudian ketika saat itu tersebar kabar di banyak tempat bahwasanya Ibunda Aisyah itu berzina yang disuarakan oleh orang munafik. Lihat Rasulullah, apakah Nabi langsung menolaknya dan mengatakan tidak? Enggak. Nah, kenapa Nabi tidak langsung mengatakan tidak? Karena Nabi nunggu wahyu. Antum tahu nggak berapa lama yang dibutuhkan wahyu untuk turun ketika peristiwa difitnahnya Ibunda Aisyah itu terjadi? Sampai 1 bulan lebih. Baru wahyu itu turun. Baru Rasulullah itu berkata Ibunda Aisyah itu bersih, ketika yang membersihkan Ibunda Aisyah itu Allah langsung di atas arusnya. Nah di situ kita paham, itu menunjukkan kepada kita Nabi itu dalam setiap dakwahnya tidak pernah lepas dari ilmu. Sebagaimana saya katakan, dakwah dengan ilmu itu sebagaimana ikan dengan air, tidak terpisahkan, dan itulah karakter dakwah Nabi yang kedua. Yang ketiga, karakter dakwahnya Nabi itu apa? Nabdut ma'asub wasyaddu asiratit ta'akhi bainal muhajirin wal ansor. Nabi itu karakternya yang ketiga dalam dakwah itu apa? Semangatnya itu mempersaudarakan, membuang penyakit ta'assub dalam kehidupan umat. Itu Rasul. Makanya Rasulullah itu sangat berkomitmen bagaimana mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Antum tidak pernah dapati seorang laki-laki di atas muka bumi ini yang paling cinta dengan kecintaan dan persatuan kecuali Rasul. Makanya Nabi kalau mendapati ada celah pertengkaran antara muhajirin dan ansor, yang paling marah pertama kali Rasul. Makanya pernah itu antara muhajirin dan ansor pernah ada yang bertengkar. Ditampar itu kemudian orang ansor itu oleh kalangan muhajirin, oleh seorang laki-laki muhajirin. Orang ansornya langsung manggil. Yang dipanggil itu panggilan yang disahkan oleh Allah, yaitu ansor. Ya lil ansor. Orang ansor, saya ditampar. Loh, orang ansor itu manggil kelompoknya, itu panggilan yang sah loh di hadapan Allah loh. Panggilan ansor dan muhajirin itu panggilan yang disahkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Orang muhajirinnya ketika mendapati Nabi manggil ya lil ansar, kemudian muhajirinnya tidak mau kalah. Ya lil muhajirin, wahai orang muhajirin. Loh, ketika terdengar sampai Nabi marahnya luar biasa dan berkata, tega sekali kalian menghidupkan panggilan jahiliyah, padahal saya masih hidup di antara kalian. Nah, di situ kita paham, Nabi itu karakter dakwahnya itu mempersatukan. Dan itulah yang dilakukan Rasul. Beliau membuang penyakit ta'assub, itu dibuang oleh Rasulullah SAW. Itulah karakter dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau membuang penyakit ta'assub itu. Dan itu dilakukan Nabi setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya Masya Allah, itulah yang kemudian menjadi karakter dakwahnya Nabi yang ketiga. Karakter dakwahnya Nabi yang keempat itu apa? Karakter dakwahnya Nabi yang keempat baru. Di sini kita menemukan al-muwazanatu bainal ibadah wal amal al-jama'i. Yang keempat, karakter dakwahnya Nabi itu membentuk para sahabat, mentarbiyah para sahabat, membentuk karakter para sahabat setelah mereka itu kemudian beriman, dibentuk bagaimana para sahabat itu separuh iman mereka untuk beribadah kepada Allah, menjalankan sunnah, separuh dalam kehidupan iman mereka dibentuk oleh Nabi supaya mereka itu memberikan kontribusi, membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan mereka. Dan itu betul-betul berhasil Nabi membentuk para sahabat, ikhwan. Makanya kita dapati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjadi pribadi yang sangat memperhatikan setiap sholatnya, zikir paginya, zikir petangnya, bukan hanya itu diperhatikan oleh para sahabat. Antum tidak pernah dapati satu kalangan manusia yang paling gigih dan paling menggigit sunnah kecuali para sahabat Nabi. Tapi apakah kemudian para sahabat itu ketika dididik dan ditarbiyah oleh Nabi hanya memperhatikan masalah ibadah mereka kepada Allah? Oh enggak. Tapi Nabi kemudian juga mendidik mereka supaya mereka memberikan kontribusi dan memberikan peranan mereka untuk membantu agama Allah supaya tegak, dan itulah yang menjadikan Nabi itu mengatur para sahabat dan memberikan peranan kepada para sahabat dan tugas kepada para sahabat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, dan itu tidak ada satupun para sahabat yang menolak. Makanya antum dapati kan ada sahabat tiba-tiba disuruh pergi ke Yaman. Siapa itu? Mu'ad bin Jabal. Mau. Tidak ada para sahabat yang ketika diperintah Nabi, kamu pergi ke Yaman. Jangan saya ya Rasul, saya belum nikah, akhwatnya di Bandung,
kok saya pergi ke Yaman nanti akhwatnya digondol sama ikhwan lain. Nah, itu kalau kita. Tapi kemudian para sahabat enggak. Makanya kemudian para sahabat di satu sisi Nabi itu mencetak bagaimana para sahabat itu Masya Allah menjadi ahli ibadah. Makanya antum tidak pernah dapati kalangan yang paling taat beribadah dan paling dekat ibadah dia kepada Allah kecuali para sahabat. Semua perkara sunnah mereka lakukan. Apapun yang mereka lihat dari Nabi mereka jalankan itu. Mereka melihat Nabi syuruk, mereka sholat syuruk. Mereka melihat Nabi sholat kemudian witir, mereka sholat witir. Mereka melihat Nabi dzikir pagi, dzikir petang, mereka dzikir pagi, dzikir petang. Mereka melihat Nabi, kemudian Nabi ba'diyah dan qabliyah di rumah, mereka qabliyah dan ba'diyah di rumah. Itu dilakukan oleh mereka karena mereka tahu itulah yang dibentuk Nabi dalam kehidupan iman mereka ketika mereka itu menjadi murid langsungnya Rasul. Tapi apakah itu tahu? Rasulullah mengatakan enggak. Separuh iman mereka itu dibentuk oleh Nabi bagaimana mereka itu betul-betul berkomitmen lalu memberikan kemampuan yang mereka miliki untuk membantu agama Allah. Jadi Rasulullah itu mencetak mereka menjadi solih dalam semua ibadah sunnah yang mereka lakukan. Tetapi di sisi yang lainnya Nabi itu mengarahkan mereka segala potensi yang dimiliki oleh mereka. Makanya kita dapati para sahabat itu diarahkan Nabi dengan berbagai macam arahan dan petunjuk ketika mereka diperintahkan oleh Nabi untuk memberikan kontribusi kepada agama Allah. Ada Mu'ad bin Jabal, dia pergi ke Yaman. Ada yang kemudian diperintahkan sekalian tilek itu, coba Habasyah, bisa jadi Habasyah menjadi tempat hijrahnya kita. Pergi rombongan yang pertama termasuk Ja'far, itu kemudian ke Habasyah. Kemudian akhirnya ada yang diperintahkan untuk kemudian pergi ke Yasrib. Siapa itu? Mus'ab bin Umair. Ada yang diperintahkan untuk berjihad, contohnya siapa? Khalid bin Walid dengan Usamah bin Zaid. Ada yang diperintahkan untuk menghafalkan hadis Rasulullah setiap dia berdampingan dengan Rasulullah. Kayak siapa? Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Mereka tidak diserahin untuk dakwah. Mereka diserahin oleh Nabi untuk kemudian mereka itu menghafalkan hadis. Ada yang diperintahkan untuk nyatat setiap apa yang kemudian diturunkan kepada Nabi. Kayak Zaid bin Sabit nulis setiap wahyu yang diturunkan kepada beliau. Di situ kita akhirnya mendapati bahwasanya Masya Allah itulah karakternya Nabi. Setelah kita mengetahui empat ini dan yang paling penting dan paling pokok poin yang keempat, di situ akhirnya kita paham. Loh kalau begitu, akhirnya kita paham Nabi itu tidak hanya mencetak para sahabat itu hanya untuk menjadi salih. Kalau kemudian Nabi kemudian hanya membentuk para sahabat itu menjadi salih, Nabi tidak perlu memerintahkan di antara mereka itu untuk kemudian pergi ke Yaman dan pergi ke Yasrib. Dia tidak pernah memerintahkan mereka untuk berjihad melawan Romawi ataupun melawan Persia sebagaimana Khalid dan Usamah yang diperintahkan Nabi. Dan kalau di dalam Islam itu cukup untuk menjadi solih, seorang Zaid tidak akan menulis wahyu, seorang Abu Hurairah tidak akan mungkin untuk menuliskan hadis. Kenapa? Karena bagi mereka itu tidak diperlukan. Kenapa? Cukup untuk menjadi solih, yang penting dzikir pagi, dzikir petang, yang penting ikut taklim bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Setelah itu memperbaiki keluarganya, setelah itu sudah selesai bagaimana kewajiban mereka kepada Allah. Tapi apakah itu yang dilakukan Nabi? Nah, ayo kita cek. Ternyata Nabi tidak kemudian mengarahkan para sahabat itu dalam hal yang semacam itu. Makanya Nabi kemudian mengarahkan para sahabat, kemudian para sahabat itu selain mereka ditarbiyah oleh Nabi untuk ahli ibadah. Maka Nabi pun menekankan bagaimana mereka itu menjalankan tugas kepada setiap apa yang dibagikan Nabi kepada mereka. Dan luar biasanya para sahabat itu betul-betul menjalankan setiap tugas yang dibebankan Nabi kepada mereka. Dan itu tidak berat mereka lakukan ketika itu berkaitan dengan banyak pengorbanan yang harus mereka lakukan. Disitulah kita paham, berarti kalau dalam kita hidup iman itu tidak hanya butuh salih, akhi. Kalau hanya butuh salih tak, tentunya Nabi setelah hijrah itu hanya berada di Masjid Nabawi. Sudah, kita kajian aja di Masjid Nabawi. Setiap waktu selesai. Tapi kenapa Nabi kemudian akhirnya beliau bergerak? Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab, ada mengirim utusan ke Persia, ada mengirim utusan ke Romawi, ada yang pergi ke Mesir untuk membebaskan Mesir, ada yang pergi ke Yaman untuk dakwah. Kenapa Nabi setelah pergi ke Madinah, setelah hijrah ke Madinah, mendapatkan tempat perlindungan di kota Madinah, Nabi tidak hanya mencukupkan dengan sholat dan sholat, dzikir dan dzikir, tetapi Nabi justru ngatur semua para sahabat dengan segala potensinya itu, diatur itu, kapan siapa yang menghafalkan hadis, siapa yang nuntut wahyu, siapa yang nyatet wahyu, siapa yang pergi kemudian jihad, siapa yang pergi berdakwah. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena Nabi ingin memberikan contoh kepada kita bahwasanya tarbiyah dan karakter pendidikan Nabi di dalam dakwah
yaitu seimbang antara ibadah dan kontribusi untuk beramal membantu agama Allah tegak di atas muka bumi ini. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Jadi di situ akhirnya sudah mulai terjawab. Berarti kalau kemudian setelah kita mengetahui 4 karakter Nabi di dalam dakwah, akhirnya kita kemudian sudah paham. Oh, kalau begitu tidak cukup. Di dalam kemudian kita ini hanya menjadi salih. Tapi ternyata ada sebuah kewajiban yang dibebankan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ada sebuah tugas, ada sebuah status yang lebih tinggi daripada solih. Lah para ulama itu menyebutnya dengan kata muslih. Apa itu muslih, Ustaz? Muslih itu lebih tinggi daripada solih kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Ibnu Rajab. Makanya Ibnu Rajab itu pernah berkata, as-solih qisman. Solih itu ada 2. Solih li nafsihi, ada orang yang solih untuk dirinya sendiri. Ada yang solih li nafsihi wa li ghairihi, ada orang yang solih untuk dirinya dan berusaha menebarkan energi kesolihan kepada setiap orang yang ada di sekitarnya, ikut memperbaiki apa yang rusak, ikut meluruskan apa yang bengkok, ikut membersihkan apa yang kotor. Itu disebut bukan solih tetapi disebutnya muslih. Dan itu ternyata akhirnya menjawab, mulai sedikit nampak mulai terang. Oh, ternyata ada sebuah kedudukan yang bukan hanya menjadikan diri kita solih tetapi harus kemudian berusaha untuk menjadi muslih. Makanya di sini akhirnya kita khawatir kalau kemudian kita di dalam kehidupan ibadah ini hanya memahami streknya bahwasanya iman kita itu hanya solih. Masya Allah, banyak kerusakan yang tidak akan pernah terselesaikan, banyak kemudian kekotoran yang tidak akan pernah terbersihkan kalau antum hanya mengambil peranan untuk menjadi solih dan tidak pernah berusaha untuk menjadi muslih. Contoh paling dekat, contoh yang paling nyata, negara ini tidak akan pernah bebas dari penjajahan Belanda kalau kemudian rakyat dari nenek moyang kita dulu itu hanya menjadi solih. Ketika mereka menjadi muslih dan mereka tahu kerusakan yang ditimbulkan oleh penjajah Belanda, ketika penjajah Belanda itu mengobrak-ngabrik pendidikan akidah yang kemudian sudah ditanamkan oleh para kiai dan para ustadz di pondok, dan kemudian para orang tua kita dulu paham itu dan mereka bukan hanya solih, makanya mereka mengangkat bambu runcing untuk mengusir Belanda itu. Kenapa? Karena mereka tahu menjadi solih itu tidak cukup tetapi muslih sampai kemudian terusirnya Belanda dari tanah pertiwi yang kita cintai, bumi Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka menjadi muslih. Makanya saya pernah membaca sejarah. Sejarah itu diterangkan begini. Ternyata ketika pas penjajahan Belanda, saya baru membaca dari satu pojok sejarah. Ternyata tidak semua masyarakat itu mengangkat senjata, bambu runcing untuk mengusir Belanda. Saya menemukan beberapa manuskrip, tulisan-tulisan di beberapa buku-buku sejarah tua. Ternyata ada orang yang mereka tidak pernah mengangkat bambu runcing. Muslim. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh mereka saat itu ketika Belanda merambah kemudian wilayah kaum muslimin, ngambil semua sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, ada orang-orang yang mereka tidak mau peduli tentang itu. Mereka masuk ke tempat mereka masing-masing, padepokan mereka masing-masing, lalu kemudian mereka hanya berzikir saja. Berzikir saja, zikir saja. Sebagian tulisan itu mengarah kepada gerakan Ahmadiyah yang didatangkan Belanda. Jadi ternyata gerakan Ahmadiyah itu lama, akhi, historinya itu panjang. Mereka sudah datang ke Indonesia itu pada waktu penjajahan Belanda. Siapa yang mengimportnya? Yang mengimportnya itu Belanda. Ahmadiyah itu apa? Ya Ahmadiyah itu tidak mengenal kecuali pokoknya kemudian kita beribadah saja. Makanya saya mendapati dalam catatan sejarah itu ada yang tidak mau mengangkat bambu runcing. Mereka berzikir di padepokan mereka. Zikirnya ibadah. Zikir itu sifat orang solih. Tapi apakah ketika penjajah Belanda saat itu merambah, kemudian menodai kehormatan, lalu mengambil sumber daya alam kita, kemudian mengobrak-ngabrik akidah kaum muslimin saat itu ketika Belanda itu menjajah kita 350 tahun, apakah yang dibutuhkan saat itu hanya berzikir saja? Tentunya tidak. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Sampai kakek moyang, nenek moyang kita yang semoga Allah mengampuni dosa-dosa pahlawan kita, memberikan tempat yang mulia bagi para pahlawan kita, merekalah yang bangkit dari rumah-rumah mereka mengusir Belanda. Sampai hari ini kita merasakan nikmatnya kita beriman dan berislam karena kita mendapati orang tua kita bukan hanya solih
tapi orang tua kita itu ternyata menjadi muslih. Coba kalau orang tua kita solih akhi, mungkin hari ini kita masih dijajah Belanda. Nah di situ akhirnya kita mulai paham, berarti solih itu tidak cukup, tetapi harus ada tambahan bagaimana diri kita menjadi muslih. Bukan berarti nanti solih tidak penting loh ya. Nanti jangan sampai antum salah paham di sini. Ayo sholat malam, solih itu tidak penting. Nah, jangan gitu. Ini alasan orang yang nggak tahajud aja itu. Tapi kemudian antum nggak akan, antum tidak akan pernah bisa menjadi muslih kalau kita tidak solih. Urutannya gitu. Sebagaimana membangun lantai 2 itu tidak akan tercipta lantai 2 kalau kemudian lantai pertama tidak terjadi dulu. Lantai pertama kuat dulu, baru lantai kedua itu terbangun. Orang itu tidak akan menjadi muslih yang benar kalau dia tidak solih dulu. Solih benar, baru kemudian naik. Ketika kerangka berpikirnya sudah paham, solih tidak cukup, barulah kemudian menjadi muslih ketika dia ikut berkontribusi kepada agama Allah. Jangan diem, jangan kemudian kita tidak peduli tentang keadaan. Kalau itu yang terjadi, maka rusak keadaan di sekitar kita. Itulah kemudian karakter dakwahnya Nabi. Setelah kita paham tentang karakter dakwahnya Nabi, mari kita bahas dalil-dalil mana Ustadz yang menunjukkan bahwasanya menjadi solih itu tidak cukup. Dalilnya kita ambil kitabullah, kita ambil hadis, kita ambil perkataan para sahabat, dan kita ambil dalil aklinya kita supaya kita paham dan supaya kita lebih mudah untuk memahami. Makanya dalilnya akhirnya setelah kita paham ada solih, ada muslih. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Dalilnya mana? Dari penjelasan kitabullah. Kita baca di dalam surat Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anfal 25, kamu itu takut terhadap satu fitnah. Yang fitnah itu tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, tetapi menimpa kepada orang yang solih secara keseluruhan juga. Kalau kita membaca tafsir, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ternyata ada satu adab yang Allah tidak hanya kenakan kepada orang yang zalim, orang yang fajir dan orang pendosa, tapi ada satu dosa yang Allah timpakan yaitu adalah Allah timpakan pula, yaitu kepada orang solih. Kapan? Ketika orang solih itu tidak berusaha merubah apa yang rusak ketika dia hidup di wilayah itu, dia diam dan dia tidak melakukan apapun untuk memperbaiki apa yang rusak, untuk membersihkan apa yang kotor, untuk meluruskan apa yang bengkok, maka mereka akan terkena adab persis sebagaimana orang dolim ketika mereka terkena adab. Surat Al-Anfal 25 menjelaskan adab yang berlaku secara keseluruhan dan kolektif menimpa kepada solih dan dolim. Kapan yang solih itu kemudian kena hukuman dan adab sebagaimana orang dolim? Ketika yang solih menutup mata, menutup telinga, menutup mulut, dan tidak ikut memperbaiki apa yang rusak dan tidak ikut meluruskan apa yang bengkok. Hati-hati. Berarti kita ada ancaman adab kalau kemudian kita hanya menjadi solih. Makanya kalau kita hanya menjadi solih, surat Al-Anfal 25 bisa mengenai kepada saya dan antum. Kalau kita hanya memperhatikan bagaimana karakter kesolihan tanpa memperhatikan bagaimana karakter kemuslihan dalam kehidupan kita. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami, itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal 25. Makanya ini kemudian kita kaitkan dengan sebuah hadis. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ada sebuah hadis dalam satu riwayat yang dihasankan oleh kemudian Imam Ibnu Qayyim, ada di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa itu dijelaskan, dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, bahwasanya Allah itu akan menimpakan adab kepada satu kaum. Ada satu kaum itu melakukan dosa ini tidak habis-habis, melampaui batas, togo, dia melampaui batas. Allah kemudian memerintahkan malaikatul adzab, adzibhum, malaikatul adzab, kamu siksa kampung itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat kan tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Malaikat langsung turun ke kampung yang Allah tetapkan untuk diadab dan diberikan kemudian musibah besar, adab yang besar karena kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Ketika malaikatul adab itu akan menimpakan adab yang pedih kepada kampung itu, ternyata dia melihat ada orang-orang yang sedang khusyuk beribadah kepada Allah. Malaikat itu melihat, loh ini ibadah ini,
lagi beribadah kepada Engkau ya Allah. Balik malaikat itu kemudian kepada Allah melaporkan, ya Allah, di tempat dan kampung yang Engkau perintahkan bagi kami untuk kemudian mengadab kampung itu, ternyata ada orang yang sedang khusyuk beribadah kepadamu, dan betul-betul dia sedang, betul-betul kemudian dia itu sedang taat kepadamu ya Allah. Apa yang Allah katakan kepada apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh malaikatul adab? Adzib wa adib minhu. Kamu siksa kampung itu, dan timpakan siksanya pertama kali kepada orang yang sedang khusyuk beribadah kepadaku, karena wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat kemungkaran terjadi di sekitarnya, dan dia mendiamkan itu terjadi. Dia tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu ketika melihat Allah itu dilecehkan dengan kemaksiatan yang dilakukan di kampung itu. Maka langsung malaikat turun kembali mengadab kampung itu. Lihat ikhwan, ternyata yang dilaporkan oleh para malaikat itu siapa? Orang yang sedang khusyuk beribadah. Tapi ternyata khusyuknya beribadah itu tidak menahan adab untuk Allah turunkan. Kenapa? Karena kesolihan yang dia miliki itu kesolihan yang kemudian sifatnya tidak melahirkan sifat kemudian merah wajahnya ketika melihat kemungkaran, dan kesolihan yang dia miliki tidak berusaha untuk meluruskan apa yang salah, meluruskan apa yang bengkok, membersihkan apa yang kotor, ketika hanya memperhatikan dirinya dan tidak peduli dengan keadaan di sekitar. Justru Allah itu menimpakan siksa yang pedih, persis sebagaimana Allah menimpakan siksa kepada orang yang dolim ketika berdosa. Kenapa? Kedudukan mereka sama di sisi Allah. Hati-hati kalau hanya solih tok itu. Ini bukan berarti saya merasa aman, enggak juga, akhi. Makanya ini semakin mempertegas kepada kita, betul-betul kita ini butuh karakter kemuslihan dalam hidup kita mulai sekarang ini. Makanya kalau kita diem, pokoknya saya yang penting saya dzikir pagi, dzikir petang, sunnah saya kerjakan, itu tak yang antum pikirkan, sebagaimana itu tak yang saya pikirkan, akhi, masya Allah akhi, itu rusak semua kehidupan agama kita. Ketika kita salah, ketika punya kerangka berpikirnya itu tidak benar, bahwasanya kita mencukupkan hanya untuk menjadi solih dan kemudian kita tidak butuh kemuslihan. Wong kita diem melihat istri kita melakukan maksiat aja kita yang kena hukuman kok. Coba dalam milieu yang lebih kecil saja, tidak usah masyarakat, tidak usah kampung, kita dalam milieu yang kecil saja, keluarga, antum laki-laki, saya laki-laki, punya istri, yang punya istri, yang nggak punya istrinya, nggak punya istri. Antum ketawanya gitu banget. Maka kemudian kita punya milieu yang kecil yaitu keluarga. Kemudian istri kita, maaf ya, ini contoh supaya gampang untuk dipahami. Istri kita tidak pakai jilbab. Kelihatan itu rambutnya, kelihatan itu kemudian auratnya. Maaf ya, semenjak dia membuka pintu, jalan dia sampai ke mall, muter-muter. Antum diem, walaupun antum khusyuk ibadah sholat tahajud, antum dzikir pagi, antum dzikir petang, antum sholat badiah dan qabliyah, istri antum keluar tanpa menutup aurat, dan antum diem tidak pernah membenarkan dan tidak pernah mengkoreksi. Bagaimana istri antum yang keluar tanpa menutup aurat? Wallah, orang semacam itu tidak lebih disebut oleh Allah bukan sebagai rajulun sholih, tetapi disebut dengan rajulun dayus. Apa itu rajulun dayus? Laki-laki yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak dilihat oleh Allah. Kenapa? Membiarkan kemaksiatan terjadi pada skup keluarga yang dia miliki. Lo mendiamkan istri aja bisa nyebabin kita nggak dilihat sama Allah loh. Ya, dan itu kan semakin membuka kepada kita, ya Allah, lu kalau saya soleh Ustaz, saya beribadah, antum ibadah, antum kemudian taat, tapi istri antum kemudian melakukan kemaksiatan dan dosa di depan mata antum, di depan hidung antum, tetapi antum mendiamkan. Antum tidak pernah disebut soleh oleh Allah, tetapi antum dan saya apabila semacam itu, kita hanya disebut dayus. Antum soleh, antum luar biasa, sebelum adzan antum sudah datang ke masjid, tapi anak antum dibawa laki-laki sebelum menikah, kemudian diajak kemana-mana gitu. Padahal antum tahu laki-laki yang mengajaknya belum menikahinya. Hati-hati akhi, yang ditanya bukan anak antum pertama kali, yang ditanya antum sebagai seorang ayah. Makanya tidak boleh kalau anak kita diajak laki-laki, itu tidak boleh. Kalau ada laki-laki sudah datang ke rumah kita, naksir anak kita tanya, kamu pengen tahu apa tentang sifat anak saya? Nanya sama saya. Semua tentang anak saya tahu, karena saya bapaknya. Kita ini kalau jadi bapak itu harus jadi macan akhi. Kalau nggak jadi macan itu digondol satu persatu anak kita. Jangan malah oh ya sudah gitu, nanti sebelum jam 9 pulang ya gitu. Seakan-akan setan itu libur sebelum jam 9. Nggak ada itu. Makanya
Di situ kita harus paham. Berarti kemudian semakin menunjukkan kepada arah bahwasanya kita ini kalau hanya sholat itu tidak cukup. Makanya sampai salam dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad sampai diterangkan, atadruna manir ruqubu fikum. Lu kalian itu ngerti nggak siapa itu orang yang kemudian disebut dengan ar-ruqub? Ar-ruqub itu apa? Mandul. Mandul dia. Para sahabat langsung ngomong, ar-ruqub ma la yulatun lahu. Ar-ruqub itu orang yang mandul itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya anak dan keturunan, itu orang yang mandul. Rasulullah kemudian menyampaikan, la, ar-ruqub min ummati, bukan itu mandul itu. Tapi orang yang mandul di antara umatku itu adalah mereka itu yang memiliki banyak anak, tetapi anaknya itu yang banyak yang dia miliki, lam yuqaddim min amalihi fi sabilillahi syai'an. Dia punya anak yang banyak, tetapi anaknya ketika banyak dia miliki, tidak ada satupun anaknya yang bermanfaat untuk agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak ada yang bermanfaat untuk agama Allah. Maka orang tuanya disebut mandul walaupun anaknya ada 12. Nah itu semakin menunjukkan kepada arah lo kayak begitu. Berarti akhirnya dari semua kumpulan ini, kalau boleh kita sampaikan puzzle-puzzlenya kita kemudian sudah sampaikan ini, dari karakter dakwahnya Nabi, dari dai-nya, kemudian dari perkataan Ibnu Rajab, dari kemudian hadisnya, sekarang mengarah kepada titik yang paling krusial. Berarti sudah terjawab, menjadi sholih tok itu tidak pernah cukup. Kenapa? Sholih itu belum tentu membebaskan kita dari adab Allah ketika kesolihan kita tidak berusaha untuk meluruskan apa yang bengkok dan tidak berusaha untuk bersama-sama membersihkan apa yang kotor yang ada di sekitar kita. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya setelah kita paham ini, apa sih yang ingin Ustadz sampaikan ketika menggiring kita dalam tema ini, yaitu adalah setelah kita paham ini, ayo kita mencoba untuk menjadi pribadi itu bukan hanya sholih, tetapi menjadikan kita ini pribadi-pribadi yang muslih, akhi. Karena apa? Antum kalau pribadinya muslih itu pahalanya besar, akhi. Karena jalan pintas kita ke surga itu ketika kita menjadi muslih. Jadi salah satu di antara jalan pintasnya kita ke surga itu kapan? Bukan ketika hanya sholih tok, tapi kita betul-betul menjadikan kita amalannya itu begitu besar ketika ditimbang oleh Allah itu kapan? Kalau kita betul-betul menjadi muslih itu pahalanya besar. Mana dalilnya menjadi muslih itu pahalanya besar? Ayo saya sebutkan. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, Rasulullah bersabda, li'an asiro fi masirati akhi habba ilayya min a'takifa fi masjidi hadha syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersabda, aku, kata Nabi, kata Rasul, aku kalau membantu saudaraku atas seluruh kebutuhan yang dia inginkan, atas kebutuhan yang dia butuhkan dan dia hajatkan, aku membantunya 1 hari saja, maka sesungguhnya ibadah itu, kata Nabi, lebih aku senangi, kata Rasulullah, lebih aku cintai, kata Nabi, daripada ibadah iktikaf di masjid Nabi, di masjidku ini, Masjid Nabawi, berarti masjidnya Nabi kan Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Masya Allah, kan sudah pernah saya sampaikan tentang ini. Jadi Masya Allah, antum membantu saudara antum atas kebutuhan duniawinya saja, atas kebutuhan hajatnya dia selama 1 hari, antum bantu 1 hari saja. Antum tanya sama teman antum, hari ini program antum kemana? Antum kan motornya rusak, pakai mobil saya aja. Antum mau kemana? Mau ke Pasteur, mau ke Dago, mau ke Buah Batu, mau ke Cimahi? Ngomong, saya siap mengantar antum. Saya menjadi Grab pribadi antum hari ini tanpa dibayar. Antum temenin dia 1 hari, akhi, 1 hari. Pulang antum, wallahi pahala antum ketika membantu saudara antum 1 hari mengantarkan itu sebanding dengan orang yang masuk Masjid Nabawi tanggal 1 September tidak keluar kecuali 30 September. Maka pahala antum dengan dia sama. Dan ternyata lebih disukai yang pertama daripada itikaf di masjidnya Nabi. Kenapa kok begitu, Ustaz? Syekh Utsaimin menjawab, karena kalau antum membantu saudara antum, maka manfaatnya dirasakan orang lain. Tetapi kalau antum itikaf di masjidnya Nabi, manfaatnya hanya kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita ingin sampaikan dari dalil itu? Saya ingin membangun kias, analogi aula, kias aula. Analoginya apa? Kalau kita saja membantu saudara kita 1 hari, 1 hari kebutuhan dunianya 1 hari saja sebanding dengan 30 hari itikaf,
Pernah nggak kita mikirkan bagaimana kalau kita kontribusi menjadi muslih, membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita berhari-hari. Ini contoh nih saya sampaikan, saya tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah. Yang punya One Ummah movement ini sampai kejadiannya kayak gini, dia melakukan ini saat satu, kemudian tadi pagi misalkan saya sama Sob Muslimah, siang tadi sama Murabian. Kemudian satu hari dia melakukan ini, maka ketika membantu agama Allah, segini banyaknya orang kemudian datang, antum bisa bayangkan hari berapa ratus ribu itikaf di masjidnya Nabi. Ketika kemudian yang kita berikan itu manfaatnya dirasakan oleh ratusan orang. Karena kalau kita ikhwan mengandalkan masuk surga hanya dengan sholat, ta'ala ya Allah, sholat kita itu berapa sih yang kemudian betul-betul khusyuk? Jujur deh kita jawab, enggak usah kemudian kita sampaikan di sini. Kalau kita memasuki surga hanya bermodal dengan puasa, ya Allah Karim, berapa kali kita puasa kemudian belum terjaga niatnya? Kalau kemudian kita mengandalkan surga itu hanya dengan umrah dan haji, wallahi akhi, haji dan umrah kita itu berapa kali sih di dalam hidup kita? Umrah baru sekali, haji belum turun, itu kemudian kapan kita naik hajinya? Kalau kita merintis karir kita untuk mendapatkan surga hanya dengan ibadah ketika kita menjadi sholih, susah. Tapi kalau kita beribadah ketika kita menjadi muslih, itu investasi luar biasa. Satu harinya saja akhi, berbanding dengan ratusan hari itikaf di masjidnya Nabi. Jangan antum kira loh, ikhwan-ikhwan yang terlibat di dalam masalah agama, bantuin ustadz gitu ya, buat backdrop, kemudian ada yang cuma bawa kemudian sandal, ada yang kemudian mungkin buat flyernya, mungkin ringan di mata kita itu, alah cuma gitu aja. Tapi kalau dia ikhlas itu berbanding dengan ratusan hari itikaf ikhwan. Makanya para sahabat Nabi dulu mereka itu pengen memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang mereka mampu. Zaid bisanya nulis, Abu Hurairah bisanya menghafal hadis. Makanya ada seorang perempuan pada zaman Rasulullah itu, dia tidak bisa apa-apa, menghafalkan hadis tidak bisa, yang lain juga tidak bisa. Apa yang dilakukan oleh wanita itu? Wanita itu hanya menyapu di Masjid Nabawi. Setiap hari disapu itu Masjid Nabawi. Satu pekerjaan yang mungkin remeh, tapi ternyata ketika dia meninggal dunia Nabi tidak melihatnya. Siapa yang tanya tentang dia? Rasul. Mana wanita yang nyapu ini? Rasulullah, dia meninggal. Loh, kenapa kalian tidak memberitahu saya kalau dia itu meninggal dunia? Lihat. Loh, sampai perempuannya saja, karena karakter dakwahnya Nabi itu berhasil. Loh, sampai kemudian kita mendapati perempuan pun ingin membantu Rasulullah walaupun cuma nyapu di depan Masjid Nabawi. Satu pekerjaan yang tampaknya ringan, tetapi bisa jadi dia terkenal di antara penduduk langit. Kenapa? Kontribusinya bermanfaat untuk agama Allah. Loh, kalau manfaatnya kita untuk saudara kita satu hari sebanding 30 hari itikaf, apalagi untuk agama Allah. Makanya ini loh yang menjadikan akhirnya kita harus merubah, merevolusi. Berarti dalam kehidupan kita ini harus direvolusi. Berarti hanya sholat itu tidak cukup. Ayo kita menjadi muslih. Makanya hampir sama dengan apa yang tadi kita sampaikan di Murabian. Ayo kita bantu agama Allah gitu loh. Silakan antum jadi arsitek tidak dilarang kok jadi arsitek, tapi arsitek yang ngerti apa kontribusinya arsitek itu kepada agama Allah. Jangan yang dipikir duit tok. Kalau jadi dokter silakan jadi dokter, tapi dokter yang bisa bermanfaat untuk agama Allah. Kalau jadi ekonom silakan jadi ekonom, tapi jadi ekonom yang betul-betul bermanfaat untuk agama Allah. Karena kalau setiap pribadi muslim sudah berpikir bahwasanya dia bukan hanya menjadi sholih, tapi dia sudah berpikir bagaimana dia menjadi muslih. Ya Allah Karimir Rahman, kemenangan Islam itu tinggal menghitung dengan jari jemari. Kalau setiap orang itu sudah mengatakan, saya bisa apa untuk membantu agama Allah? Ustadz saya bisa apa? Ustadz saya bisa apa? Datang ke masjid kita memberikan apa yang bisa kita mampu. Masya Allah itu. Tinggal menghitung hari. Kemenangan Islam itu tidak bisa dibendung kalau sudah semacam itu. Makanya jangan kemudian kita mencukupkan diri kita hanya dengan dzikir pagi, dzikir petang. Bukan dzikir pagi, dzikir petang itu tidak penting. Ana tidak pernah mengatakan tidak penting loh ya. Penting dzikir pagi itu. Membangun ruh dalam kehidupan kita. Itu juga penting. Salat malam penting. Saya tidak pernah mengatakan itu tidak penting. Itu semuanya penting. Tetapi hanya itu tok, itu yang salah. Harus ditambah dengan kontribusi yang kita berikan untuk membantu agama Allah. Di sini kan banyak ustadz yang kalau boleh saya sebutkan satu persatu. Maaf kalau saya tidak menyebutkan ini. Ada Ustadz Hanan Attaqi, ada Ustadz Rahmat Baikuni, ada Ustadz Evi Effendi, ada Ustadz siapa lagi itu, ada Ustadz yang lainnya yang saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Maka mau bantu
Bantu ikhwan, apa yang bisa kita bantu gitu loh. Antum kalau misalkan pandai membaca kitab bahasa Arab, buat itu ringkesan terus semua, bantu mereka supaya mereka mendapatkan informasi yang benar, supaya nanti tidak salah. Semuanya ikut serta apa yang bisa kita lakukan. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami menjadi salih itu ternyata tidak cukup. Tetapi bagaimana menjadikan kita menjadi pribadi muslih dalam kehidupan kita, itu penting. Ya, ada Ustadz Syaiful Islam, bantu beliau dalam semua ini yang bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya kita butuh amalan itu, karena amalan itulah yang paling mudah membangun karir kita ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, tinggalkan cara berpikir bahwasanya nanti kalau sudah ngaji, pulang-pulang sudah bisa melihara sunnah, kemudian istri kita sudah berhijab syar'i, sudah bercadar, kerjaan kita selesai. Udah bisa, tidak bisa keadaan kayak gini kok. Harus ikut serta untuk kemudian membersihkan dan kemudian membereskan. Ini tugas tidak bisa dibebankan kepada 1-2 orang, akhil karim. Antum akan ditanya kalau antum tidak memberikan manfaat untuk agama Allah. Antum tahu gak? Kalau saya ini tidak punya uang saya. Kalau antum punya uang 5.000 saja, ditanya nggak sama Allah itu 5.000 itu datangnya dari mana dan bagaimana membelanjakan? Ditanya atau enggak? Padahal 5.000 itu hina nggak di hadapan Allah? 5.000 itu hina betul itu. Wong dunia dan seisinya dikumpulkan aja, itu tidak lebih sebagaimana bangkai seekor anak kambing kok di hadapan Allah. Itu apalagi cuma 5.000. Tapi walaupun serendah itu, Allah tanya itu 5.000 itu dapatnya dari mana dan bagaimana membelanjakan. Loh, kalau uang 5.000 yang ada di kantong kita ternyata nanti akan dihisap dan masuk dalam konten hisapnya kita, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, akan ditampakkan yang kecil dan yang banyak. Hanya 5.000 saja Allah akan tanya. Loh, apalagi agama Allah? Mungkin nggak kita nggak ditanya? Nggak mungkin. Ketika kemudian kamu hidup, Bandung itu lagi begini, apa yang kamu lakukan untuk Bandung ketika kamu tinggal di Bandung? Saya tinggal di Bekasi. Itu ketika kamu hidup itu Bekasi lagi begini. Loh, kamu ngapain aja? Itu pasti nggak ditanya sama Allah. Pasti ya, wong 5.000 aja ditanya kok, apalagi urusan agama. Dan itu nanti kita yang ditanya. Makanya inilah yang menjadikan kita, ayo kita rubah cara berpikir kita. Kerangka berpikirnya harus diluruskan. Berarti solih is not enough. Pakai bahasa Inggris gaya Ustaz. Iya, saya cuma bisa bahasanya ini doang ya. Jadi solih is not enough. Berarti kemudian kita butuh muslih. Istri kita menjadi muslihah, antum menjadi muslih. Maka kalau sudah menjadi muslih itu kan enak. Coba lihat akhi. Ini saya semoga Allah menjaga niatnya bapak-bapak. Ada bapak-bapak dari tadi malam jemput saya di Bekasi, pulang. Kemudian akhirnya ngantar saya 1 hari ini. Padahal belum pulang akhi. Masya Allah itu. Coba kalau dia hanya menjadi solih, mungkin kegiatan ini akan terhambat. Karena ketika saya harus pindah ke yang lain itu susah akomodasinya. Tapi karena beliau tahu bahwasanya agama tidak hanya solih, dia harus menjadi muslih, dia ngambil peranan. Mungkin kalau boleh dia berkata, mereka akan berkata, saya tidak bisa ngomong di depan Ustaz, saya cuma bisanya nganter antum. Akhirnya dia nganter, tidak antum kenal dia, mereka antum nggak kenal dia, mereka tidak terlihat oleh antum. Tapi insya Allah pahalanya besar ketika mereka ikut membantu agama Allah. Kenapa? Kemuslihan itu bagian dari karakter dakwah Nabi ketika Nabi itu membentuk para sahabat. Antum kalau hanya bisa nyapu lah akhi. Kalau kemudian antum melihat masjid antum kok kelihatannya kotor, jangan protes tok. Ini apa tikernya masjid atau kemudian karpetnya masjid bau. Ya antum yang cuci lah. Jangan mencela kegelapan kalau antum tidak membawa lentera. Dan itu lentera itu dibawa sama mereka yang muslih. Itulah yang kita ingin pahami. Sudah batuk-batuk ya. Jadi saya cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Dan memang kajian kita materinya sampai 8:30. Ini kalau semuanya jadi solih, tidak ada minuman. Kalau ada yang muslih, ada minuman. Jadi inilah yang kita sampaikan.
Nah, nanti kita akan perluas dengan tanya jawab. Saya serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan seterusnya. Baik, syukron wa jazakallah khair kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Insyaallah sebentar kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat semua melalui SMS atau WhatsApp, dan kita akan bacakan untuk yang kemudian benar-benar terpilih. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sedikit yang kami sampaikan berkenaan dengan kami dari One Ummah Movement. Insyaallah ta'ala kita akan membangun Sufah Dakwah Center yang dilengkapi dengan masjid, sekolah tahfidz, kemudian Quran Center, studio dakwah kreatif, dan fasilitas dakwah lainnya, yang mana kita akan mengadakan atau membangun tempat ini di daerah rawan akidah dan penyesatan yang tentunya di Bandung ini masih sangat semarak. Di tengah kajian yang begitu booming ini pun masih banyak saudara-saudari kita yang tersesatkan oleh aliran-aliran sesat dan yang lainnya. Maka oleh sebab itu kami akan mengadakan atau membangun Sufah Dakwah Center di daerah-daerah rawan akidah tersebut. Maka oleh sebab itu kami berharap bahwa Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua berkontribusi, sehingga inilah kesempatan untuk menjadi muslih. Silahkan kepada panitia untuk memberikan fasilitas penggalangan dana. Berapapun Anda yang dititipkan oleh Anda berupa infak, wakaf, dan sedekah adalah sebuah kesempatan untuk menjadi pribadi yang muslih sebagaimana yang Ustadz tadi disampaikan. Baik, untuk sahabat-sahabat juga yang kemudian berminat menjadi relawan atau tim dakwah di One Ummah Movement, maka kami membuka rekrutmen, open rekrutmen. Silahkan kunjungi Instagram kami di @oneummahmovement. Kemudian klik di bio-nya, nanti ada cara bagaimana untuk menjadi relawan atau tim dakwah serta tim kemanusiaan ataupun tim sosial dari One Ummah Movement. Insyaallah kita akan berjuang bersama-sama untuk memberikan maslahat untuk umat, dan tentunya demi penegakan dinul haq ini insyaallah ta'ala. Baik, teman-teman semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertama adalah dari seorang ikhwan, tinggalnya di Bekasi, Rai Ihsan. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, saya sangat setuju dengan konsep soleh sendiri, gak cukup, karena sebagai muslim kita ini juga da'i yang harus mengingatkan yang lain juga. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kami hanya mahasiswa dan bukan ustadz yang gak cukup ilmu, sehingga kurang pantas menyampaikan ilmu dan takutnya malah menyesatkan umat. Pertanyaannya, seberapa batas kita menyampaikan ilmu sehingga tidak menyesatkan umat? Terima kasih. Silakan. Bismillah. Pertanyaan beliau, Masya Allah. Alhamdulillah. Muka-muka teh yang keluar. Tadi apa ya pertanyaan? Oh iya. Iya. Dai, keterbatasan ilmu, Ustaz. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita menjadi mahasiswa, ingin menyampaikan, antum akhi, jangan pernah menyampaikan sesuatu yang antum tidak pahami ilmunya. Tapi antum sampaikan bagaimana ilmu yang antum yakini, yakin kepada dalilnya, baru antum sampaikan. Jangan pernah mencoba-coba untuk memberanikan diri menyampaikan sesuatu yang antum saja tidak paham. Makanya kalau antum ada satu dalil misalkan, yaitu sholat syuruk itu sebanding dengan pahala iktikaf di masjidnya Nabi, pahala sholat syuruk itu sebanding dengan hajinya, sebanding dengan umrah, antum tahu dalilnya sahih, landasannya kuat, sampaikan sesuai dengan apa yang antum fahami dan antum telah yakini ilmunya. Dai itu tidak menunggu harus LC baru kemudian kita berdakwah. Selama kemudian kita sudah punya ilmu, sampaikan apa yang kita fahami dan kita yakini dengan ilmu. Adapun yang belum kita pahami, jangan coba-coba menyampaikan. Antum contohnya bukan dari fakultas syariah, ya jangan menyampaikan perbedaan para ulama, enggak usah.
Nanti antum malah bingung ketika dijawab, jawabnya muter-muter dan akhirnya menyesatkan. Sampaikanlah ilmu yang antum yakini. Contoh, antum menyampaikan keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu merupakan surat yang apabila kita jadikan redaksi untuk berdoa, menjadikan doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Antum tahu dalilnya, antum baca riwayatnya, antum baca tafsirnya, antum yakin dalilnya sahih karena riwayatnya Bukhari Muslim. Antum sampaikan, kalau berdoa itu jangan hanya meminta, sebutkan surat Al-Ikhlas. Iya, contohnya gimana? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang kalau berdoa dengan memakai surat Al-Ikhlas, kata Rasulullah, pasti dikabulkan, pasti dipenuhi. Masya Allah. Antum tahu itu, dalilnya antum tahu, antum yakin, antum sampaikan itu. Nah, tetapi kalau antum dalilnya tidak ngerti, ya jangan menyampaikan dulu sampai antum paham. Contoh, antum belum tahu nih dalil-dalilnya tentang muslih itu apa. Atau sebelum antum ikut kajian, antum ngomong setiap orang harus menjadi muslih, dalilnya apa? Lah itu yang saya juga nggak ngerti. Nah, itu madharatnya, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yes. Baik. Selanjutnya adalah dari Sela Akhwat di Bandung. Apakah setelah kita tahu kewajiban untuk berdakwah, Ustaz, kita merasa masih kurang untuk menjalaninya, termasukkah kita tidak soleh atau tidak muslih? Lalu bagaimana cara memupuk agar kita dengan dakwah yang kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita lebih mudah? Menyampaikan dakwah itu yang pertama, harus datang dari hati. Man waqa'a fil qalbi wasala ilal qalbi. Apapun yang datang dari hati akan sampai kepada hati. Kalau antum berdakwah, pastikan niat antum adalah semata-mata karena Allah. Orang yang berdakwah ikhlas saja, belum tentu orang lain itu bisa ngikutin apa yang dia dakwahkan, apalagi ketika dakwahnya tidak ikhlas. Sampaikan dakwah kita itu dakwah yang ikhlas, tidak ada niatan yang kita tujukan kecuali adalah Allah. Ustadz, sembari saya berdakwah ternyata masih banyak kekurangan kita. Kalau ternyata masih banyak kekurangan, jangan berhenti dakwah, sembari dakwah memperbaiki diri. Kenapa? Dakwah itu merupakan sarana memperbaiki apa yang kurang dan apa yang salah dalam kehidupan kita. Kalau dakwah menunggu sempurna, Masya Allah, tidak ada lagi yang berdakwah di atas muka bumi ini. Dakwah itu tetap dijalankan walaupun kita memiliki banyak kekurangan dan memiliki banyak khilaf. Sembari kita berdakwah, sembari kita memperbaiki diri. Sama, saya ini kalau berdakwah saya juga belajar dari apa yang saya sampaikan, supaya kemudian memperbaiki apa yang harusnya saya perbaiki dalam kehidupan dakwahnya saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya adalah dari Kang Dadan, Ikhwan di Kiara Condong. Pertanyaannya, bagaimana berdakwah orang-orang yang introvert, Ustaz, yang cenderung susah bergaul, dalam komunikasi dan sosialisasi juga susah. Lalu bagaimana kaitannya antara sikap sosial pribadi dan iman kepada Allah karena rasa malu menghambat komunikasi dakwah? Jazakallah khair. Kalau kita berdakwah kepada kalangan introvert itu sebenarnya gini, dakwah itu kewajiban yang Allah bebankan, yang Allah tidak meminta hasilnya. Dakwahin sesuai dengan kemampuan kita, hasilnya serahkan sama Allah. Lasna nata'abbad bin nata'ij, kita tidak pernah beribadah kepada hasil, tapi kita beribadah dengan proses yang kita lakukan. Kalau kita berdakwah dengan kalangan introvert, ya harus kita pahami sisi-sisi sensitivitas dia sebagai manusia. Jangan sampai dakwah itu menghilangkan empati dan rasa sensitif kita kepada manusia yang kita dakwain. Diterimanya dakwah kita itu ketika kita punya empati dan punya rasa sensitif kepada orang yang kita dakwain. Orangnya introvert, berarti antum tidak usah banyak bicara qala Allah wa qala Rasul. Antum tunjukkan aja perbuatan-perbuatan dan akhlak yang baik. Ini kisah nyata ya, khiyam. Saya itu pernah ketika keluar dari masjid di daerah BSD, ada bapak-bapak yang kemudian saya rangkul begini. Ternyata bapak-bapak itu ketika saya rangkul, saya tidak tahu. Ternyata bapak itu sudah lama dia itu kemudian pengen ngaji saya, tapi kemudian maju mundur. Setelah saya rangkul, ternyata saya itu baru tahu ternyata istrinya sudah ikut kajian saya itu lama betul. Dan dia cerita lewat BA itu, Masya Allah Ustaz, jazakallah khair, karena sudah kemudian menyambut suami saya. Saya pikir siapa bu suaminya? Loh, Ustaz tadi ngerangkul dia ketika keluar dari masjid. Oh, saya sih ngerangkul banyak orang.
Ada orang yang kemudian pakai baju putih, orangnya sudah sepuh, beruban. Oh iya, saya ingat. Masya Allah. Ternyata rangkulan gini saja itu membekas sama beliau. Dan semenjak saat itu beliau kemudian ikut dan sering datang ke kajian. Di situ kita paham, kadang-kadang perbuatan itu ablagh minal lisan. Sesungguhnya perbuatan itu lebih nyata daripada perkataan kita. Makanya kalau antum berhadapan dengan kalangan introvert, mungkin Allah mengirimkan orang introvert kepada antum supaya antum memperlihatkan akhlak lebih banyak daripada memperhatikan ucapan antum ketika berdakwah. Baik. Selanjutnya adalah dari Kang Asep Teguh di Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya adalah, apakah kita dalam mencari ilmu agama diharuskan atau dianjurkan untuk memiliki guru yang khusus? Mohon penjelasannya. Nah, ini jawabannya besok antum saksikan dalam kajian saya Ngaji Merdeka. Nah itu, sabar, saksikan kajian besok insya Allah di kota, di mana itu, Cimahi kalau tidak salah. Berarti di situ akan terjawab apakah kita perlu guru khusus. Nah itu nanti insya Allah kita akan mencoba menjawabnya. Baik, besok ikuti kajian lengkapnya Ustaz ya. Baik. Selanjutnya adalah dari akhwat di Sumedang, Fitri Karlina. Beliau pernah seorang orang tua yang dahulu menyakiti anaknya, kemudian saat ini orang tuanya mengalami sakit, lalu kemudian ayahnya kurang bertanggung jawab. Sebelum hijrah tidak menerima kondisi Ustaz, tapi setelah hijrah menghormati orang tua dan ingin berbakti, tapi sakit hati masih ada di dalam dirinya. Apakah memang hal tersebut wajar atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Kalau sakit hati wajar, tapi sebelum saya menjawab ini, antum tahu nggak, ikhwan? Kita pernah dihebohkan oleh media dengan seorang anak yang bernama Arya. Arya itu anak Karawang yang bobot beratnya itu sampai 200 kilo. Ibarat kata, kalau dia sedang nimbang dengan timbangan konvensional biasa, itu timbangannya muter-muter dia, muter. Karena pasti rusak. Saking gedenya beliau. Saking timbangannya itu pakai timbangan khusus. Apa hubungannya dengan Arya Ustadz? Oh, ada hubungannya. Ternyata ada amal yang sifatnya amal itu tuh ketika ditimbang itu saking beratnya itu hampir-hampir tidak bisa ditimbang. Saking beratnya amal soleh itu. Apa itu amal yang saking beratnya ketika ditimbang hampir-hampir timbangan tidak mampu untuk menampungnya? Ada 3. 1, sabar. 2, amalan yang diterima di puasa Ramadan. 3, yaitu memaafkan orang. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapapun yang memberikan maaf kemudian berbuat baik, maka pahalanya itu langsung di sisi Allah. Kalau pingin pahala kita nanti itu ketika ditimbang hampir-hampir mizan itu tidak mampu menanggungnya, maafin. Apalagi orang tua. Kenapa? Supaya Allah kirimkan engkau dengan anak yang memaafkan kesalahanmu sebagaimana engkau memaafkan kesalahan ayahmu. Ruwetnya hidup kita itu karena ruwet bagaimana kita dengan orang tua. Rapinya hidup kita ini kalau rapi hubungan kita dengan orang tua. Kalau antum pengen meningkatkan kualitas hidup antum, sederhana, perbaiki kehidupan antum dan saya bersama orang tua. Tapi kalau antum pengen ruwet hidupnya, monggo silahkan jadikan hidup antum ruwet dalam bersama orang tua, pasti kehidupan antum akan ruwet. Siapapun yang memperlakukan orang tuanya kayak raja, urusan hidupnya kayak raja. Tapi siapapun yang memperlakukan orang tuanya itu kayak pembantu, urusannya itu pasti kayak pembantu. Makanya kalau orang tua kita salah, ya wajar. Mereka bukan malaikat, maafin supaya timbangan amalmu nanti itu begitu berat ketika diletakkan di dalam mizannya Allah. Baik, selanjutnya dari Gilang, dan ini dari yang siapa? Terakhir, Gilang Ustaz. Dilan. Gilang. Oh Gilang, saya kira Dilan. Dilan mau nanya apa yang berat? Yang berat bukan rindu, yang berat itu sakaratul maut. Masih aja film kayak gitu kok masih laku gitu, ya Allah. Ya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana seorang yang masih muda ini memiliki hati yang bersih, kemudian tercerminkan dengan adab dan akhlak yang mulia? Karena yang saya rasakan untuk anak muda ini katanya sangat sulit untuk mendapatkan hal tersebut. Kebersihan hati yang tercerminkan melalui adab dan akhlak yang mulia. Waduh, itu materi 2 jam sendiri ya, akhi. Jadi bagaimana mendapatkan hati yang bersih? Mendapatkan hati yang bersih itu panjang. Antum akan lihat di kajian saya mutiara hati. Tapi singkatnya adalah berteman
sama orang yang baik, maka akan menelurkan kebaikan untuk antum. Jangan pernah mendekat kepada teman yang memiliki sifat sebagaimana burung pemakan bangkai. Nanti antum akan memiliki sifat sebagaimana burung pemakan bangkai. Kebaikan itu nular, akhi. Kebaikan itu nular, sebagaimana keburukan itu nular. Makanya kalau ada antum yang ngantuk, nunggu beberapa menit pasti ada yang ngantuk. Kenapa? Keburukan itu nular. Sebagaimana keburukan itu nular, kebaikan itu nular. Antum kalau ingin menjadi baik, akhlaknya berteman sama orang yang akhlaknya baik. Maka insya Allah ketika kita berteman sama orang yang akhlaknya baik, hati kita pun akan bersih. Karena apa? Setiap kita salah, dia mengingatkan kita dengan cara yang indah, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang cantik. Semoga Allah kirimkan teman-teman bagi antum orang yang akhlaknya baik, sebagaimana Harun dimiliki Musa, sebagaimana Abu Bakar dimiliki oleh Rasulullah, sebagaimana Ismail dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita kemudian perlu orang yang akhlaknya baik, dan itu akan menelurkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia, memperjumpakan kita di akhirat. Semoga ketemu di dunia, berjumpa di surga. Amin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir pula session tanya jawab untuk malam ini. Dan sebelum ditutup, mohon bersabar karena semua adalah ujian. Sabar dulu ya teman-teman ya. Ya, duduk dulu. Kita akan closing statement, Ustaz, berkenaan dengan materi hari ini, malam ini. Lalu kemudian kita sama-sama tutup sebelum nanti Ustaz tentunya setelah menyimpulkan, insyaallah. Closing statementnya adalah semoga kita selalu mampu mengasah sisi kemuslihan diri kita, dan bukan hanya mengasah sisi kesolehan diri kita, dan semoga kita dimudahkan untuk masuk surga setelah kita berusaha untuk memuslihkan diri kita ketika kita menjadi hambanya Allah.